Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Saat Andika tengah memberi pelajaran kepada sekelompok lelaki bertopeng, tak disangka salah satunya ada sosok yang dikenal Andika. Ialah Jiran. Bagaimana kelanjutan kekagetan ini? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Andika benar-benar tak menduga kalau Jiran, lelaki yang pernah disaksikannya saat dipermainkan walet di pasar desa Duku, ada di antara orang-orang bertopeng itu. Setahu dia, Jiran bukan murid perguruan ular iblis. "Tuan Pendekar mengenalku?" tanya Jiran terheran-heran. Bukankah kau yang hendak menghabisi seorang bocah di pasar desa Duku waktu itu?" Andika balik bertanya, seakan ingin meyakinkan diri. "Maafkan aku, Tuan. Waktu itu aku hilap," sahut Jiran. "Jadi, benar?" Jiran mengangguk. "Apa hubunganmu dengan perguruan ular iblis?" tanya Andika kembali. "Tidak ada, Tuan." Alis Andika langsung bertaut rapat. Kelihatannya ada sesuatu yang tak beres. "Kau bersedia menceritakan padaku tentang semua yang kau ketahui?" tanya Andika setengah mendesak. Jiran tak segera menjawab. Air wajahnya berubah, memperlihatkan ketakutan. Kepalanya pun menggeleng-geleng tak beraturan. Di mata Andika, lelaki itu tampak amat gelisah. "Kau takut pada seseorang?" duga Andika. Jiran langsung mengangguk. Matanya menebar takut-takut ke setiap penjuru, seakan sedang diintai maut. "Ketakutan itu tak perlu disimpan. Aku akan berusaha melindungimu. Lagi pula, bukankah kau ingin bertobat? Inilah saatnya untuk membuktikan kesungguhanmu pada Tuhan. Paling tidak, kau telah berusaha menebus sedikit dosamu," desak Andika, berusaha menekan ketakutan Jiran. Lama Jiran meremas-remas tangannya sendiri. "Baiklah, Tuan Pendekar. Aku harap ini bisa menebus sedikit kesalahanku," desak Jiran akhirnya. Andika lega. Bibirnya menawarkan senyum senang pada keputusan Jiran yang berani menanggung akibat demi tobatnya. "Ya sudah, silakan," ucap Andika. "Aku senang sekali mendengarnya. Sebenarnya, seluruh bencana yang terjadi di kadipaten ini tidak ada hubungan sama sekali dengan perguruan ular iblis." Jiran memulai ceritanya. "Perguruan itu memang tertutup dan penuh kerahasiaan, tapi tidak pernah melakukan tindak kerusuhan. Jadi, selama ini ada seseorang yang hendak memfitnah perguruan itu," selak Andika. "Lebih tepat jika dikatakan hendak mengadu domba, Tuan," lanjut Jiran. "Orang-orang bertopeng yang menyerbu ke perguruan elang hitam dan perguruan naga langit sengaja diperintah untuk meninggalkan kalung berlambang perguruan ular iblis. Demikian juga beberapa orang yang melakukan pengacauan. Mereka diperintah untuk mengenakan pakaian berlambang perguruan itu. Dengan begitu, perguruan ular iblis akan makin dibenci perguruan lain di kadipaten ini. Dan setiap kejahatan yang terjadi di perguruan itu akan langsung dituding sebagai pelakunya. Sementara, orang yang memfitnah bisa bertindak seenaknya tanpa kedok yang terbuka.
agar dia tetap dipandang bersih dan tetap aman? Selak Andika lagi. Benar Tuan, jawab jiran singkat. Sesaat Andika bergumam samar. Ditepuk-tepuknya dagu dengan jemari tangan kanannya. Lalu, bagaimana caranya manusia jelek itu dapat melakukan pembunuhan keji dengan memasukkan puluhan batang jarum ke dalam tubuh manusia? Lanjut Andika. Jiran baru hendak menjawab, tapi otak jernih Andika sudah lebih dahulu menemukan jawabannya. Pasti Mustika, putri terkutuk itu. Duga pendekar Slebor agak heran setelah ingat pesan terakhir Ki Kusuma. Benar Tuan. Bagaimana Tuan tahu tentang mustika itu? Tanya jiran heran. Bagaimana mustika itu dapat digunakan untuk menghabisi orang lain? Lanjut Andika seakan tidak mendengar pertanyaan jiran tadi. Kalau itu, aku tidak tahu Tuan, jawab jiran. Padahal Andika tidak mengajukan pertanyaan itu pada dirinya. Sekarang katakan, siapa biang keladi semua ini? Siapa dalam pembantaian keji ini? Tanya Andika dengan kata-kata tegas. Untuk kesekian kalinya, jiran melirik kian kemari. Gusti Adipati Tuan, bisik jiran amat halus dan takut-takut. Andika menatap jiran dengan sinar mata tak percaya. Kelopak matanya tampak menyipit, seakan hendak membuktikan kesungguhan di wajah lelaki itu. Kau jangan main-main jiran, tandas pendekar Slebor setengah memojokkan. Apa kau pikir aku akan mudah dipermainkan? Jiran menggeleng-gelengkan kepala. Alis matanya terlihat merapat untuk memperlihatkan kesungguhan ucapannya barusan. Kalau Tuan tidak percaya, aku bisa dilumpuhkan selama Tuan membuktikan hal itu. Kalau aku ternyata menipu, Tuan boleh menghabisiku. Tegas jiran yakin. Andika pun menarik napas. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia tidak bisa lagi menganggap lelaki itu hendak menipunya. Ya Tuhan, desis Andika tiba-tiba terperangah. Saat itu pula dia ingat sesuatu. Walet ada di Kadipaten, dan dia pernah hendak dihabisi oleh seorang berpakaian orang perguruan ular iblis yang sudah pasti kaki tangan Adipati itu juga. Bocah itu kini dalam sarang harimau dan berarti dalam bahaya besar. Tuan sedang berbicara padaku? Usik jiran pada Andika. Walet, kau kenal dia kan? Hah? Jadi bocah itu masih hidup? Serga jiran bingung. Setahunya anak itu telah habis direncahnya. Kau tahu kenapa Adipati Tunggul Manik ingin menghabisinya? Tanya Andika tergesa, dirasuki kekhawatiran pada nasib Walet. Aku tidak tahu Tuan. Hanya waktu aku dipucundangi bocah itu, seminggu sebelumnya aku melapor pada Adipati. Mendengar laporanku, Adipati Tunggul Manik tanpa geram. Aku masih ingat. Telapak tangannya dipukul keras. Setelah itu, dia membisikkan sesuatu pada Arta Bunca. Arta Bunca? Lelaki yang wajahnya cacat bekas sayatan? Betul Tuan, dia tangan kanan Adipati. Dugaan Andika jadi memang benar. Tapi, apa alasannya Walet tidak dihabisi? Lama Andika memikirkan pertanyaan itu, sampai akhirnya dia menyerah. Sudahlah, gini saja. Kalian lebih baik sembunyi dulu selama aku menyelesaikan masalah ini.
Aku tak ingin kalian jadi korban kejahatan Adipati Tunggul Manik. Putus Andika secepatnya. Aku harus segera ke Kadipaten. Kawan kecilku dalam bahaya. Tapi, di mana tempat yang aman bagi kami, Tuan? Seluruh Kadipaten ini selalu ditempatkan mata-mata Adipati, tukas jiran. Dengan wajah pucat pasi. Lebih baik kalian pergi ke perguruan naga langit. Katakan, kalian adalah utusan pendekar Slebor, ujar Andika cepat. Jadi, Tuan ini pendekar Slebor, kata jiran setengah berseru. Wajah lelaki itu menampakkan keterkejutan yang amat sangat. Begitu juga kawan-kawannya. Pantas saja mereka merasa tak mampu menghadapi pendekar muda itu. Kalau jiran menatap Andika penuh kekaguman, Andika sendiri mendadak terdiam. Benaknya terngiang kembali pesan Ki Kusuma saat teringat perguruan naga langit. Kendi berisi telaga, bisik Andika. Bukankah ibarat kalimat itu berarti seseorang yang berjasmani kecil namun memiliki isi besar, artinya memiliki jiwa yang tangguh. Walet, dialah orang yang dimaksud wanita cantik dalam petunjuk Ki Kusuma. Orang yang mampu membantu menghadapi kekuatan mustika putri terkutuk. Pantas Adipati Tunggul Manik hendak menghabisi Walet. Ya, bocah itulah yang sanggup menghalanginya memanfaatkan kekuatan mustika putri terkutuk. Andika mengangguk-angguk penuh kepuasan. Kemudian pendekar Slebor pamit pada sisa pasukan bertopeng yang masih menatapnya seperti kumpulan orang-orang dungu. Sampai tubuh Andika menghilang, barulah mereka tersadar. Bagaimana upaya Andika dalam menyelamatkan sahabat kecilnya, Walet? Berhasilkah dia? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.